ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD. Dan lebih dari 70%, bahkan hampir 80% APBD kita tergantung pada APBN melalui transfer keuangan atau transfer ke daerah. Transfer APBN ke APBD. Saya kira kita harus merefleksikan situasi terakhir, Pak. Ada baiknya pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terkait dengan TKD di catur wulan terakhir tahun 2025 ini. Agar ekonomi di daerah juga tumbuh, stabilitas ekonomi, politik juga bisa kita jaga dengan baik. Kelas menengah di daerah sekarang turun menjadi kelas bawah, karena mereka rata-rata hidup dari konsumsi APBD. Apakah sebagai kontraktor, penyedia barang dan jasa, dan seterusnya. Ketika APBD tidak bisa memberikan ruang fiskal yang cukup, maka terjadi economic and government stuck di daerah. Yang ini saya kira Kementerian Dalam Negeri saya berharap menjadi garda terdepan untuk melakukan ini. Jadi bukan hanya 2026 yang kita harapkan terjadi relaksasi, yang dari awalnya ada pemangkasan sekitar 25 sampai hampir 30%, tetapi juga di catur wulan terakhir saya berharap kita bisa melakukan itu. Aksi kemarin itu kan banyak pelajaran yang harus kita ambil, salah satunya dari aspek proporsi APBN ke kementerian lembaga, termasuk proporsi APBN ke daerah. APBN ini kan sebetulnya hanya dua isinya. Yang pertama adalah transfer ke kementerian lembaga secara horizontal. Yang kedua transfer vertikal dari APBN ke APBD. Kami melakukan pengawasan, Pak, terhadap transfer keuangan pusat daerah. Tetapi kami tidak ikut di hulunya menentukan angka atau prosentasenya. Nah, karena itu melalui Kementerian Dalam Negeri yang kerap kali diajak bicara oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, mari angka ini diselamatkan dulu. Agar kemudian ketika kita bicara APBN 2026, kita punya nafas untuk bukan hanya menjaga ekonomi, tapi juga menjaga stabilitas termasuk hubungan pusat dan daerah.